Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asaniatus Sofia, NIM 43010200191. Di sini saya akan menyampaikan sedikit analisa dari salah satu berita yang telah saya rujuk dari kompas.com pada hari Senin tanggal 11 April 2022 pukul 20.53 waktu Indonesia Barat dengan judul Demo Mahasiswa Tolak Penundaan Pemilu Diwarnai Penganiayaan Ade Armando. Sebelumnya saya akan membacakan inti dari berita tersebut, yaitu demonstrasi mahasiswa dari 18 universitas di Indonesia yang menolak wacana perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo atau penundaan pemilu 2024 diwarnai penganiayaan pegiat media sosial Ade Armando pada Senin 11 April. Ade Armando dianiaya massa saat mengikuti aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Ade dianiaya sekumpulan massa hingga tersungkur ke aspal, bahkan celana panjang yang dikenakannya hilang. Ade juga mencoba melindungi kepala dan badan sambil tersungkur ke tanah ketika dia diamuk massa. Pada Senin 11 April, para mahasiswa dari 18 universitas di Indonesia yang menggelar aksi demonstrasi di Jakarta mendesak Presiden Jokowi memberikan pernyataan jelas untuk menolak wacana perpanjangan jabatan atau penundaan pemilu. Mereka menilai pernyataan terakhir Presiden kepada menterinya masih bersayap dan memberikan peluang bagi DPR untuk mengubah undang-undang. Dalam rapat terbatas di istana yang digelar hari Minggu 10 April, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya menyampaikan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pesan itu perlu disampaikan untuk menepis spekulasi yang terlanjur berkembang di masyarakat. Koordinator Badan Eksklusif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Khairuddin, mengatakan aksi demonstrasi pada Senin 11 April merupakan gelombang pertama gerakan mahasiswa atas 6 tuntunan yang harus dipenuhi pemerintah. Pada Senin 28 Maret lalu mereka telah menyerahkan tuntunan itu kepada Presiden dan memberikan waktu 14 hari untuk menjawab. Salah satu tuntunannya yaitu mendesak Presiden Jokowi bersikap tegas atau menolak atas wacana penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan 3 periode. Kemudian mendesak Presiden menunda proyek pembangunan ibu kota negara, menstabilkan harga serta kesediaan bahan pokok, mengusut mafia minyak goreng, menyelesaikan konflik agama, dan menuntut Presiden dan juga Wakil Presiden menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatannya. Jika pemerintah tidak memenuhi permintaan tersebut, maka gelombang demonstrasi berikutnya akan terus bergulir. Nah, dalam agama Islam, manusia dilarang untuk menganiaya atau menumpahkan darah karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian analisis kode etik dari berita yang berjudul Demo Mahasiswa Tolak Penundaan Pemilu Diwarnai Penganiayaan Ade Armando tersebut, yaitu Pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pada berita tersebut, wartawan bersifat independen dan profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga mendapatkan berita yang akurat. Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Dalam berita tersebut, wartawan bersifat profesional dalam menjalankan tugasnya. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dalam berita tersebut, wartawan telah memenuhi kode etik pasal 3 karena berita tersebut berimbang, faktual, dan jelas sumbernya. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Dalam berita tersebut jelas sumbernya dari BBC News. Jadi berita tersebut bukan berita bohong serta tidak ada unsur fitnah, sadis, dan cabul. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.